kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 20 ayat 8. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jala ikon radutamuna akaparetaku do mangulahun akai ayahu Jehovah nama badiau kamu. Kitab Imamat sebagai kitab ketiga dalam kitab Torah mengajarkan kita tiga hal. Yang pertama adalah Tuhan Allah adalah kudus dan kehadirannya menjadikan segala sesuatunya termasuk tempat, benda ataupun manusia menjadi kudus. Kuasa kekudusan Tuhan Allah mengubahkan segala sesuatunya. Yang kedua, pemberontakan bangsa Israel terhadap perintah Tuhan Allah menjadikan tidak layak di hadapan Allah. Oleh karena keberdosaannya, manusia menjadi tidak layak di hadapan Allah. Namun karena kasih karunia dari Allah, manusia menjadi dilayakkan. Oleh karena anugerahnya itu, manusia menjadi dilayakkan. Yang ketiga, kekudusan Tuhan Allah yang telah diterima oleh bangsa Israel dengan hadirnya Allah yang memilih mereka dan mengubahkan kehidupan mereka menjadi bangsa pilihan. Ada tugas atau kewajiban yang mereka lakukan, yaitu bangsa itu harus menjadi umat yang kudus di hadapan Tuhan Allah. Sebagaimana pembacaan dalam Nats pada hari ini pada pasal 20, kita melihat bahwa pada saat itu bangsa Israel menghadapi tantangan, yaitu mereka melihat penyembahan dari bangsa Amon kepada dewa-dewi yang begitu banyak. Secara khusus dalam pasal 20 mereka menghadapi yaitu penyembahan kepada dewa Molok. Dewa Molok, mereka bangsa Amon mempersembahkan anak-anak, menyembelih anak-anak dan menjadikannya kurban yang dipersembahkan ke dewa Molok. Ini sangat dibenci oleh Allah karena bangsa Israel sebagai umat pilihan harus taat dan takut kepada Tuhan Allah saja. Dengan sikap ketiga hal ini mengajarkan kita bahwa bangsa Israel harus mengetahui statusnya dan mengenalnya siapa dirinya dan menghidupinya, yaitu sebagai bangsa pilihan. Pada hari ini juga firman Tuhan ini mengingatkan kita dalam status kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang yang ditebus dan dibuat menjadi bangsa yang kudus, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, yang kepunyaan Allah sendiri. Oleh karena itu dalam minggu Quasimodo-Geniti ini kita diingatkan untuk tetap menjadi bangsa yang kudus, yang tetap bergantung kepada Allah. Status kita adalah status orang-orang yang ditebus, yang telah dikuduskan oleh Tuhan Allah sendiri di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit menebus dosa kita dan membuat kita dilayakkan di hadapan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, marilah kita hidup di dalam kekudusan Allah yang telah diberikan dalam hidup kita, yang telah kita terima melalui baptisan dan juga perjamuan kudus di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Oleh karena itu bisa saja pada hari ini dalam tahun transformasi ini kita tetap ingatkan, meskipun dunia ini semakin berlaku jahat, ataupun meskipun dunia ini semakin banyak yang memiliki kehidupan yang jauh dari Tuhan, tapi kalau kita tetap hidup di dalam kesetiaan, di dalam kekudusan yang disebutkan pada nas hari ini, seperti apa yang dikatakan oleh orang Batak, menamasa digagat kursa, inamasa i naniula. Hal ini tidak berlaku bagi orang Kristen, di mana kita harus memiliki perbedaan dari dunia ini. Jika di dunia ini semakin banyak orang yang melakukan kejahatan, kita harus hidup dalam kebenaran. Meski dunia ini memberikan hidupnya untuk memenuhi keinginan daging, kita harus tetap hidup dalam kebenaran, mempersembahkan diri hanya kepada Tuhan saja. Kita hidup dalam patron yang telah diberikan Tuhan Allah melalui firman-Nya, dan terlebih lagi mampu untuk melawan perbuatan-perbuatan yang menduakan Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah bangsa yang telah Engkau pilih, Engkau jadikan menjadi kudus di hadapan-Mu, dan Engkau melalui kasih-Mu di dalam Yesus Kristus memperbolehkan kami menghampiri Engkau, dan juga ya Tuhan mempersembahkan diri kami untuk taat tetap kepada. Ajarkan kami melalui firman-Mu untuk tetap hidup di dalam taat. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.